Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Kak Manda dan Piko hadir selalu untukmu, akan membawakan kisah yang baru. Hore! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya teman-teman. Ya adik-adik semua, semoga kalian semua sehat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Nah adik-adik semua, tanpa terasa kita sudah memasuki hari keberapa Piko? Hari keempat. Ya, hari keempat di bulan Ramadan. Bagaimana kalian? Tetap semangat ya puasanya. Nah, jumpa lagi dengan Kak Manda di sini bersama Piko. Hari ini kita akan melanjutkan kisah kita, yaitu tentang kisah apa Piko? Kisah tentang penemuan harta terpendam. Ya, adik-adik semua, bagaimana kisahnya? Apakah lebih seru dari yang kemarin? Ayo kita dengarkan bersama-sama. Ayo teman-teman, kita dengarkan. Penemuan harta terpendam. Saat Ismail dan ibunya yang bernama Hajar tinggal di Mekah, Ka'bah sudah tidak ada karena tersapu banjir. Meskipun tidak tahu lokasi secara tepat, orang-orang dari berbagai tempat tetap datang ke sana untuk berdoa. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah kembali. Bergegaslah beliau menuju Mekah. Ditemuinya Ismail yang sedang meruncingkan anak panah di samping rumah dekat sumur Zam-Zam. "Assalamualaikum Ismail," ucap Nabi Ibrahim alaihissalam sambil tersenyum. "Waalaikumsalam ayah," balas Ismail. Mereka bersalaman dan berpelukan erat melepas rindu. Setelah saling bertanya kabar, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, "Wahai Ismail, Allah memerintahkanku untuk membangun Baitullah." Lalu Nabi Ismail pun menjawab perkataannya, "Laksanakanlah perintah Robmu, ayah. Aku akan membantu ayah dalam urusan yang agung ini." Mulailah keduanya bekerja membangun Ka'bah. Berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas bukit kecil berwarna merah, mereka membangun pondasi. Ismail mengangkut batu dari bukit Hira dan Kubais. Nabi Ibrahim alaihissalam mendirikan bangunannya. Panas matahari membuat keringat bercucuran. Tangan Ismail pun terluka. Perih, haus, dan lelah menjadi satu. Bangunan semakin tinggi. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas batu lembab hingga telapak kakinya tercetak. Selama membangun Ka'bah, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Surah Al-Baqarah ayat 127. Dan akhirnya Ka'bah selesai dibangun. Serulah manusia untuk berhaji. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka
akan datang dari tempat yang jauh. Kening Nabi Ibrahim alaihissalam berkerut. Wahai Rabb, bagaimana aku dapat menyerukan, sedangkan suaraku tidaklah dapat didengar oleh mereka? Serulah, kami yang akan menyampaikannya, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas bukit Safa, lalu berseru lantang, wahai seluruh manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan Baitullah. Jadi tunaikanlah ibadah haji. Gunung pun bergetar, batang kurma merunduk, angin berhembus menyampaikan pesan. Manusia datang seraya menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Artinya, saya penuhi panggilanmu ya Allah. Orang-orang pun berbondong-bondong menuju Baitullah. Tahun pun berlalu. Orang-orang mulai lupa kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pada suatu hari, datanglah Amru bin Luhai. Dia adalah pemimpin Bani Khuza'ah. Dia disegani dan disukai banyak orang. Ketika pergi ke Syam, dia melihat penduduk di sana menyembah patung. Penduduk Syam memberikan sebuah berhala bernama Hubal. Amru lalu meletakkan Hubal di tengah-tengah Ka'bah. Dia menyuruh penduduk Mekah dan sekitarnya untuk mengikutinya. Setelah itu, ada berhala lain, yaitu Manat di Masyal, pantai Laut Merah dekat Kadid. Lalu Lata yang berada di Taif, lalu Uzza berada di Wadi Naklah. Kemudian semua berhala itu dibawa ke Mekah dan disimpan di sekitar Ka'bah. Sehingga jumlah berhala terus bertambah dari tahun ke tahun. Ka'bah pun dikelilingi ratusan berhala. Setiap tahun rombongan haji datang ke Mekah. Tetapi ada saja orang-orang yang tidak suka dengan ramainya kota Mekah. Siapakah orang itu? Dan apakah ia berhasil menghalau orang-orang untuk datang ke Mekah? Akan kita ketahui di kisah selanjutnya. Nah, adik-adik semua, dari kisah tadi kita dapat ambil pelajaran bahwa masyarakat jahiliyah sangat ingkar kepada Allah. Mereka mengingkari ajaran yang telah dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Mereka kembali sesat. Mereka menyembah berhala-berhala dan berhala itu mereka bawa di sekitar Ka'bah. Lalu mereka sembah kembali. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah atau lakukan kesyirikan, maka ia akan masuk ke dalam apa, Piko? Neraka. Menakutkan ya, Piko ya. Semoga adik-adik semua, kita semua
selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari perbuatan apa Piko? Kesyirikan. Iya, benar sekali. Nah, adik-adik semua, insya Allah kita akan lanjutkan kisah kita esok hari. Jangan lupa tonton terus Kak Manda berkisah. Ada Kak Manda dan Piko yang selalu setia untuk adik-adik semua. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.